apakah fenomena Sugi Nur atau biasa yang disebut dengan Gus Nur ini bagian dari rahmat itu? NU diibaratkan seperti satu bus, kernetnya seperti ini, sopirnya seperti ini, penumpangnya campuran, ada ini, ada itu, dan macam-macam. Ya, apakah ini bagian dari rahmat kalau memang beliau dianggap sebagai bagian dari kita NU, atau memang ini autokritik bagi NU sendiri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, jumpa lagi dengan channel saya saat ini, Zaki Channel ya, yang lagi fenomenal. Alhamdulillah, malam ini sebetulnya adalah malam Hari Santri tanggal 22 Oktober, di mana heroik santri pada waktu itu betul-betul berperan aktif dalam kemerdekaan Republik ini, terutama di Surabaya. Ngobrol tentang santri, nah, kehadiran tamu di studio saya saat ini, beliau adalah Ustadz Taufik. Nah, saat ini di posisi struktur NU, beliau ada di Lakpesdam NU Bangil. Lakpesdam itu apa? Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Artinya saat ini saya tepat ngomong masalah NU, ngomong masalah santri, karena beliau adalah alumni santri pondok mana, Ustaz? Darul Ulum. Darul Ulum Gondang Bangil. Saat ini pengasuhnya adalah Kiai Haji Zainul Musta'in. Kiai Haji Zainul Musta'in. Sahabat, apa makna santri saat ini menurut jenengan? Ya, santri kalau sekarang itu adalah orang yang belajar di pondok pesantren, khususnya di lingkungan Nahdlatul Ulama. Tuh. Santri adalah yang berpendidikan di pondok. Apa harus memang di pondok ya? Sebelumnya mohon maaf Ustadz ya, maklum aja beliau ini santri, mungkin jarang ngadep kamera ya sahabat-sahabat ya. Langsung ke kamera saja. Oke, suara agak dikeraskan. Nah, memang harus di pondok. Dalam perkembangannya, atau kalau tadi pengertian secara umum, sekarang lebih luas lagi. Sekarang ada istilahnya santri itu bisa menjadi jamaah-jamaah di sebuah, kadang-kadang sekarang itu pondok pesantren ataupun kiai seringkali bukan hanya sekedar mereka-mereka yang mukim di pondok pesantren, tapi ada jamaah-jamaah yang mungkin ada rutinan. Nah, beliau-beliau itu juga bisa dikatakan santrinya. Oke. Apa bedanya santri dengan murid atau siswa sebetulnya? Ada kekhasan tersendiri nggak? Santri identik mereka yang mempelajari ilmu agama. Kalau murid, murid kan lebih umum, sehingga seringkali itu digunakan di lembaga-lembaga pendidikan umum. Oke. Jadi ada kekhasan bahwa santri lebih dominan mengkaji ilmu-ilmu keagamaan, terutama kalau kita ngomong ilmu agama ya di pondok pesantren ya. Jadi lebih khusus lagi, santri itu adalah murid pondok dari pondok pesantren. Kalau kita ngomong dan berbincang masalah santri, tidak mungkin lepas dari NU. Sebetulnya apa peran keduanya antara santri dengan NU sebuah organisasi? Kalau ngomong santri itu kan, kalau belajar atau mungkin bisa buka sejarah kembali bahwa NU berdiri itu kan baru-baru saja. Artinya sebelum NU berdiri itu juga sudah ada yang namanya pondok-pondok pesantren dan ada santri-santrinya. Bahkan sebelum Islam datang pun ada istilah, sebelum di Islamisasi ya. Itu kan istilahnya ada cantrik. Nah, kemudian ada Islam datang, kemudian beberapa inilah mungkin kalau kita mulai gemar
mempelajari ke-NU-an, maka akan tertarik betapa luasnya NU yang memang dari kalau kita melihat simbol saja dengan bintang 9 itu kita sudah mengaca atau mencoba untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh Wali Songo. Nah, artinya tidak letterlek, mudah, apalagi sekarang perkembangan sekarang ini banyak orang-orang yang katanya membela Islam tapi seringkali mengkafir-kafirkan orang Islam. Sementara Wali Songo atau orang NU bersusah payah bagaimana mengislamkan orang, malah mereka justru mengkafir-kafirkan orang yang sudah Islam. Nah, bedanya seperti itu. Oke. Artinya kalau kita mau sedikit menarik benang merah antara santri hubungannya dengan NU itu adalah metode dakwah NU yang kemudian meregenerasi pada santri, muridnya NU lah, katakan semacam itu, dengan bil hikmah wal mau'izatil hasanah ala Wali Songo lah. Menarik karena akhir-akhir ini NU begitu diserang kanan kiri depan belakang, dan kayaknya kiai-kiai gurunya di Nahdlatul Ulama, para masyayikh ini terkesan membiarkan, atau memang itu fenomena fenomena penghinaan terhadap NU itu memang sengaja dibiarkan, atau memang kita disuruh untuk bergerak sendiri santri itu untuk menilai fenomena yang berkembang seperti itu? Jadi kita paham aturan main, aturan hukum dan macam-macamnya. Jadi jangankan para kiai, kembali pada apa yang kita menjadi tuntunan kita Nabi aja. Kalau persoalan pribadi, norek kan? Ya. Nah, sama halnya bagaimana dulu kalau kita ingat almarhum Gus Dur misalnya, betapa dicaci maki begitu rupa. Tapi ketika beliau meninggalkan kita, betapa orang begitu banyak merasa kehilangan. Baru tahu, oh ternyata benar apa yang dikatakan beliau itu. Seingat saya bahwa ciri khas Kiai NU itu selain beliau para guru-guru di NU itu bijaksana dalam menyelesaikan segala urusan dan masalahnya, baik yang di organisasi maupun di luarnya, baik dengan Nahdliyin atau di luar Nahdliyinnya. Ketika ada masalah, beliau lebih pada firasat-firasat langit yang kemudian mengambil keputusan secara arif dan bijaksana, tidak serampangan. Nah, tapi di bagian lain, di golongan NU ini kita lihat, mungkin yang saya tahu itu Ansor, Banser, kalangan anak muda di NU itu begitu darah mudahnya naik ketika ada masalah, begitu gerusa-gerusa. Apakah hal semacam ini sudah terkoordinasikan atau terkomunikasikan, atau setidaknya direstui oleh para masyayikh kita, para guru-guru di NU sendiri? Itulah yang dinamakan hubungan emosional. Guru kita, orang tua kita, ketika mereka mendapat cacian maki, beliaunya mungkin tidak akan marah, tapi anaknya, murid-muridnya, dia akan marah. Itu sangat-sangat manusiawi. Nah, jadi pemahaman saya, kalau kiai sebagai pewaris Nabi itu, atau ulama pewaris Nabi itu, ya bijaksana bijaksini. Bijak di sana juga bijak di sini. Luar biasa, ini istilah kosakata baru di EYD kita saat ini. Oke, kita mencoba mengupas sedikit persoalan-persoalan yang bertubi-tubi mendera organisasi sekelas NU. Konon kabarnya NU ini jumlah jamaahnya begitu besar sekali, sekitar 70-an juta. Katakan kalau ini solid misalnya,
dia bisa berbuat apa saja di negeri ini, di NKRI ini. Tetapi ada semacam semacam slogan bahwa NU itu ada di mana-mana. NU ada di mana-mana, tidak kemana-mana. Tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Ini yang kemudian membuat NU mungkin gagal fokus pada satu tujuan target siasah kebangsaannya, atau memang ini bagian dari siasah NU bahwa NU tidak ingin mengkotak-kotakkan kader yang ada di mana-mana. Gimana? Itulah kearifan para kiai kita, atau mungkin ajaran-ajaran yang kita terima, bahwa kita berbeda itu sangat manusiawi. Cuma kalau bicara dengan NU, sekalipun berbeda-beda kan ada frame atau aturan mainnya. Jadi ya ini mungkin bagian dari tanggung jawab sebagai pengurus. Jangan sampai sekedar jadi urusan, tapi memang benar-benar mengurusi organisasi, mengurusi anggota dan macam-macamnya. Nah, memang bicara NU memang sangat-sangat unik. Karena apa? NU ya, bisa saja orang bilang beliaunya adalah NU kultural, NU turunan, bahkan sekarang ada perkembangan banyak sekali ya, ada NU garis lurus dan macam-macam lah. Nah, sebenarnya kalau kita bicara NU secara organisatoris sebagai organisasi kemasyarakatan, bahwa NU itu punya kitab sucinya, aturan mainnya yang namanya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, peraturan organisasi dan macam-macamnya. Nah, seringkali kita kan salah kaprah, dan itu memang harus menjadi tanggung jawab kita bersama sebagai pengurus. Artinya bagaimana pemahaman ke-NU-an itu bisa sampai kepada mereka-mereka yang selama ini merasa NU, karena memang orang tahlilan dari NU, anak NU, pokoknya itu NU. Ya mungkin bisa belajar dari saya sendiri ya. Saya sendiri mulai memahami NU ya dulu di sekolah Ma'arif, di Alia Ma'arif, baru tahu ternyata NU itu punya anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Jadi kalau mungkin bahkan di pondok pesantren pun mungkin masih kurang dalam pembelajaran KNU itu. Ya mungkin yang dipahami pokok tahlilan, orang tua mati kita tahlili, itu dikata orang NU. Ini menarik sekali, tadi sempat ada semacam pertanyaan bahwa ada NU kultural, ada NU struktural, NU turunan, NU-nya Mbah Hasim, NU abangan, garis lurus, garis semacam-macam. Itulah. Itu fenomena apa sebetulnya? Bermacam-macamnya NU itu bagian dari kebijaksanaan atau kekhasan organisasi sekelas NU ini, atau memang NU belum bisa mengkonsolidasikan jam'iyahnya yang kemudian solid antar pengurusnya, jam'iyahnya atau jamaahnya. Ya. Kita tidak bisa memaksakan harus kita satu, bahwa kita beda. Kalau kita bisa bahwa kita beda itu sebenarnya adalah rahmat. Itu bagian dari pelajaran yang kita terima. Oh iya. Kalau perbedaan pemimpin, pendapat pemimpin itu menjadi rahmat bagi kita. Oke. Saya ingin makanya kita ada 4 mazhab, itu nggak masalah. Perbedaan. Saya ingin kontekstual saja kasusnya. Kalau kita sempat menonton atau mendengar bahwa apakah fenomena Sugi Nur atau biasa yang disebut dengan Gus Nur ini bagian dari rahmat bagi NU? Kita tahu ada info sekilas, dan saya sudah melihat di channel
yang sempat heboh itu NU diibaratkan seperti satu bus, kernetnya seperti ini, sopirnya seperti ini, penumpangnya campuran, ada ini, ada itu, dan macam-macam. Ya, apakah ini bagian dari rahmat kalau memang beliau dianggap sebagai bagian dari kita NU, atau memang ini autokritik bagi NU sendiri? Sekilas saya memang mendengarkan itu. Beliau kan sudah menyatakan bahwa dia NU kultural. Nah, artinya bisa katakan penumpangnya. Kalau dia benar-benar NU, ya. Artinya kalau dia bagian dari pengemudi, dia akan tahu, oh ini aturan organisasi NU sudah jelas, ada anggaran dasar, ada anggaran rumah tangga, ada peraturan organisasi, jelas dia NU. Nah, makanya berkali-kali saya seringkali sampaikan, makanya ini bagian dari tugas kita sebagai pengurus, bagaimana kita memberikan pemahaman pada mereka-mereka atau penumpang-penumpang kita, jamaah-jamaah kita, ya. Mulai dari kita kan seringkali ada jamaah-jamaah di desa-desa, itu kan juga mengatasnamakan NU, tapi mereka kan perlu juga pemahaman yang cukup mendalam. Artinya gini, kalau kita merunut dari satu kasus atau satu peristiwa tentang Gus Nur atau Sugi Nur Raharja itu, apakah Sugi Nur Raharja atau Gus Nur ini penumpang dari bis NU? Kalau memang iya, di bagian mananya penumpang yang liberalnya kah, kalau memang begitu, atau memang penumpang yang ekstremisnya kah, atau seperti apa? Atau memang ini bukan penumpang dari NU? Tadi kan saya sampaikan bahwa banyak orang mengaku NU karena memang dia misalnya dalam misalnya tahlilan ketika orang mati, kemudian ya sebab pendurian dan macam-macam itu sudah merasa NU. Dan itu kita bukan Gus Nur aja, masih banyak gitu. Jadi kalau ngomong struktural kan jelas. Nah, kita kan kesulitan jamaah atau bahasa yang disampaikan kultural tadi. Kalau begitu gini, apa statement jenengan selaku santrinya NU atau yang sekarang ada di struktur NU terhadap obrolannya Bapak Sugi Nur Raharja atau yang dikenal dengan Gus Nur dengan Rafli Harun itu, pendapat jenengan gimana? Ya, suruh belajar lagi lebih mendalam tentang NU-an. Paling tidak sebagai pegangan NU itu ya anggaran dasar, anggaran rumah tangga, peraturan organisasi dibaca lagi. Biar tahu itu NU. Iya. Itu fenomena yang berkembang di kalangan NU sendiri, ya masih belum tahu tentang NU-nya. Dia menumpang kendaraan apa di organisasi sebesar NU ini, tapi tidak tahu jenis kendaraan apa yang dia tumpangi. Dan ternyata penumpang-penumpang yang semacam itu masih banyak. Jangan-jangan orang sekelas Gus Nur atau Sugi Nur ini penumpang gelap atau gimana? Menurut jenengan? Saya tidak bisa menghakimi mereka, karena tadi saya sampaikan bahwa mereka-mereka yang mana sudah merasakan itu apa? Iya. Padahal kita punya aturan main. Kalau ngomong NU sebagai organisasi kemasyarakatan, maka ada struktur yang jelas, ya. Dia di bagian mana, di posisi apa. Jujur saja, mereka-mereka yang punya KTA pun bisa jadi juga masih belum paham atau belum memahami tentang keilmuan. Oke. Seluk-beluk NU begitu sebetulnya sederhana, tinggal melihat tauladan dari kiainya kita bisa melihat NU
modelnya yang seperti ini. Tetapi is okay. Terima kasih. Jadi gini loh. Oh gimana? Ada tambahan lagi. Kalau kita belajar lebih jauh lagi, apakah ketika Wali Songo itu tidak ada perbedaan? Banyak perbedaan. Bagaimana ketika Sunan Kalijogo mengembangkan dakwahnya melalui seni, mulai bahkan adu ayam dan macam-macam itu. Ya. Oke. Kan banyak wali-wali yang lain juga nggak setuju. Tapi endingnya seperti apa? Sama halnya sekarang ini misalnya. Makanya jangan heran kalau kemudian NU itu ada di mana-mana, itu jangan heran. Iya. Berarti setidaknya kita bisa mengambil pelajaran untuk mendakwahkan sama orang tidak cukup dengan modal suara yang keras, ya, tidak cukup dengan itu. Lebih baik lagi dengan perbuatan. Luar biasa sekali. Sahabat Zaki Channel yang saat ini sempat menonton di channel kami, yang belum silakan mampir saja. Hari Santri saat ini diperingati di tengah-tengah pandemi corona yang mewabah kita sebagai santri, kalau memang bisa dikatakan begitu ya, kita doakan mudah-mudahan corona yang melanda negeri kita atau dunia pada umumnya segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan NU sebagai jamiah, ya, sebagaimana yang dijelaskan tadi ini, akan terus tetap ibarat kapal besar, dia akan terus berlayar ke samudra yang bisa jadi penuh dengan ombak. Kadang ombaknya sangat tinggi sekali, hampir menenggelamkan, tapi kemudian muncul kembali dengan gagasan baru, ide baru, dan tentu tanpa keluar dari ruh aturan main tadi yang disebutkan ADART, peraturan organisasi yang sudah disepakati bersama. Terima kasih. Sama-sama. Ustadz Taufik, santri alumni dari Pondok Pesantren Gondang Bangil. Mudah-mudahan bisa berjumpa kembali di tema yang berbeda. Sahabat, cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.